Yang gilanya lagi, Warren Buffett, salah satu investor sekarang ya, investor terkaya di dunia, yang dia bilang kepada media sebelum dia jatuh cinta sama emas, dia bilang, I hate gold. Tapi apa yang dia lakukan tahun lalu ketika corona itu mewabah di dunia termasuk Kanada dan Amerika? Dia memborong perusahaan tambang emas terbesar di Kanada. Oke, kita masuk ke investasi dan saham. Untuk investasi dulu. Iya, secara umumnya apa? Biar terfokus. Oke, ya, jadi sesuatu ini beda. Dua hal yang berbeda. Ya, saham ini hanyalah sebagian kecil dari investasi. Oke, jadi saham adalah bagian dari investasi. Ya, bagian terkecil saja. Oh, jadi kita bicara tentang garis besarnya dulu investasi. Nanti bisa lebih detail ke sana. Oke, karena saya juga awam nih, juga teman-teman juga mungkin ada yang tahu, ada yang juga pemula atau baru dengar sekarang ini investasi. Apa sih investasi itu? Sebenarnya investasi itu seperti orang tua kita dulu. Kalau di Mas Romi kan lahir di Madura. Kalau saya kan lahirnya di Magetan. Tapi sama-sama kita Jawa Timur kan. Kakek saya dulu berinvestasi itu di sawah ladang, punya padi, jagung, kedelai. Kemudian ada peternak, sapi, segala macam. Sebenarnya itu sudah investasi. Kita menyebutnya dalam ilmu investasi adalah investasi cara klasik atau investasi tradisional. Secara bahasa sesimpel, menanam. Jadi kayak menanam padi, ya. Secara bahasa itu menanam, terminologi. Menanam, ada strategi menanam, pemilihan bibit, monitoring. Seperti kakek saya 1 minggu berkali-kali ngecek ke sawah, irigasinya gimana, padinya ditumbuhin ilalang apa enggak, jangan sampai disamperin hama, kemudian ada pemupukan, lalu panen. Ada dalam dunia pertanaman atau perkebunan, ada yang panen 3 bulan, ada yang panen 2 bulan, ada yang 6 bulan atau 4 bulan, tergantung bibit. Sebenarnya itulah investasi. Oh, sebenarnya investasi itu sudah lama kita praktekkan gitu, bahkan kakek nenek moyang kita sudah lama mempraktekannya ya. Saya yakin orang tuanya Mas Romi juga pasti punya sawah ladang. Apakah itu salt mining, garam, atau padi di Madura, pasti sama. Sebenarnya itu investasi. Tapi cara klasik ya, kita nyebutnya investasi klasik atau tradisional. Yang ini sudah berlaku ribuan tahun. Bahkan kalau mau ditarik sejak zaman Turki. Zaman Turki, karena gandum kan dibudidayakan dari Turki, berkembang di Babilonia 8.000 tahun yang lalu. Ya toh? Kemudian sekarang ya itu terbukti memang, karena ini memang sudah puluhan ribu tahun, ribuan tahun. Mungkin terminologinya atau termnya ini baru buat orang Indonesia atau buat teman-teman ya. Jadi kita dari dulu sudah menanam. Gitu. Menanam apa aja. Khususnya untuk persiapan sesuatu yang bakal terjadi di depan atau ke depannya gitu. Exactly. Dan sekarang kita punya terminologi baru yaitu investasi. Bahasa Inggrisnya investment. Diadaptasi diserap ke bahasa Indonesianya investasi. Oke. Sejak kapan nih Mas Yoga menggeluti dunia investasi ini? Sebenarnya saya mengamati salah seorang kawan yang sudah terjun sebelumnya. Dan pengamatan saya kepada seorang kawan ini di dunia investasi termasuk cukup lama. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar hampir 7 bulan. Jadi nggak langsung tiba-tiba saya terjun tanpa ada pemikiran, tanpa dipelajari dulu ilmunya, baik buruknya, resikonya gimana, manajemennya gimana. Cukup lama sebenarnya prosesnya. Saya melihat teman saya kok berhasil, saya jadi penasaran, saya bertanya. Kemudian dia bercerita kepada saya, ini begini, oke saya pelajari ilmunya, karena di agama saya diajarkan janganlah kamu ikuti sesuatu kalau kamu belum paham ilmunya. Jadi secara basic knowledge, saya harus tahu ini gimana. Mungkin nggak harus master A sampai Z, tapi setidaknya A sampai M saya harus paham lah, tahu, ngerti dan paham. Setelah itu sisanya kalau belum paham bisa learning by doing. Lalu saya terjun di dunia pasar modal, salah satu instrumen di dunia pasar modal, itu pada tanggal 10 November. 10 November? Ya, tahun kemarin? Yes, 2020. Kemudian perusahaan saya bekerja melalui manajer investasi pada tanggal 16 November
Sampai tanggal 21 Desember saya dapat passive income pertama. Saat itu kalau di total ya sekitar 1,2 juta lah. Sebelum masuk ke sana, kita berbicara terlebih dahulu apa yang Mas Yoga lihat dari hal itu. Karena kan banyak teman-teman kita mungkin punya modal atau punya simpanan uang, tapi ini ragu-ragu. Karena kan harus tahu ini itu resikonya juga A, betul. B, C, D, E mungkin sampai Z resikonya. Ada positif dan negatifnya. Apa yang Mas Yoga lihat dari positif dan negatifnya itu? Sebenarnya kalau saya pribadi masuk dunia investasi itu ada apa istilahnya ya? Karena kondisi juga. Karena pariwisata seperti ini kondisinya, income saya paling besar dari pariwisata. Selama ini saya mengandalkan income hanya dari satu sumber income saja, yaitu dari guiding. Nah saat corona seperti ini nggak bisa guiding, otomatis income saya hilang. Dan saya punya bisnis cookies, tapi ini tidak bisa untuk nabung pada awalnya. Hanya untuk kegiatan saja sibuk. Barulah setelah sekian bulan bisa nabung sedikit-sedikit. Lalu saya melihat corona ini tidaklah sebentar. Saya melihat corona ini dan efek dari pandemi COVID-19 ini agak lama. Prediksi saya bisa 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Dan kalau saya mengandalkan hanya dari bisnis cookies ini fluktuatif. Naik turun. Tergantung momennya ya. Kalau misalnya ada event hari raya. Hari raya itu paling bagus memang ya. Tapi kalau misalnya hari-hari biasa mungkin agak turun. Betul, ada naik turunnya. Dan itu saya rasakan pada bulan November omset saya turun 50% dari cookies. Kenapa? Karena saat itu Merapi lagi meletus. Sebagian pelanggan saya ada di sekitar Merapi, di kawasan Merapi. Jadi Gunung Merapi juga berpengaruh ke cookies? Berpengaruh, karena pelanggan saya cukup banyak di kawasan lereng Merapi juga. Jadi sebagian income-nya juga otomatis berkurang. Dari sanalah kenapa saya memutuskan masuk pada bulan November. Karena income saya sudah 50%. Iya, sudah 50% kegerus. Jadi saya memutar otak lagi. Sehingga saya agak sebenarnya ya karena kondisi seperti itu, dan kebetulan saya juga punya modal. Karena selama jadi pemandu wisata saya menyisihkan uang saya untuk menabung emas. Menabung emas. Saya menahan diri saya untuk tidak konsumerisme dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Jadi 3 tahun Mas ya? 3 tahun. Saya menahan diri saya untuk tidak liabilitas atau pemborosan. Lalu saya gunakan uang saya untuk menabung emas di 2 hal. Emas batangan 24 karat dan emas perhiasan. Begitu. Tapi saya belum ke saham emas, tidak. Saya tidak berpikir investasi sama sekali. Hanya kayaknya investasi yang biasa orang-orang ini lakukan. Investasi emas kan sudah biasa gitu ya. Dan saya menyadari investasi yang saya anggap itu investasi dari tahun 2016 sampai 2019 dengan membeli emas batangan atau perhiasan itu ternyata bukan investasi. Bukan investasi? Itu dalam ilmu investasi bukan investasi. Oh ya? Yes. Itu saya pikir malahan itu sesuatu yang kita beli dan kita bisa tabung, itu kan sebuah tabungan yang in case suatu saat kita membutuhkan, kita bisa jual lagi dengan harga yang lebih bagus gitu. Lebih tepatnya itu saving. Itu saving. Gold saving, tapi bukan gold investment. Bukan gold investment. Saya keliru karena selama ini mindset saya seperti Mas Romi itu. Berarti Mas Yoga ini mungkin 1 atau 2 steps ahead gitu ya? Pemahaman saya selama ini seperti Mas Romi, saya sudah investasi. Saya pikir itu investasi, ternyata no, you just save your money. Yes, gold saving. Jadi teman-teman ya, ini ilmu baru, ini juga baru saya tahu. Saya juga belum lama tahunya. Karena menurut saya investasi emas ya, namanya juga investasi emas. Ketika kita punya duit, entah dari mana gitu ya, kita kerja dapat duit. Dan sisa dari uang yang sudah kita belanjakan itu kita belikan emas untuk investasi, untuk kita save, kita simpan, dan suatu saat kita bisa jual dengan rate yang lebih bagus. Itu ternyata bukan investasi, tapi itu hanya switch dari uang ke benda. Nah, dan itu bukan investasi. Hanya saja kalau gold saving itu much better than money, paper money in the bank. Jadi kalau kita menabung dalam bentuk emas,
Karena emas itu memiliki satu keistimewaan yang dari dulu. Dari zaman peradaban Mesopotamia, Babilonia, ke Persia, Arab, anti inflasi. Yes. Jadi zero stabil. Inflation. Stabil gitu Mas ya. Jadi maksudnya itu dia itu anti inflasi. Kalau di ilmu emas itu ada beberapa prinsip yang harus kita pahami tentang emas. Pertama, emas itu zero inflation. Jadi dia mengikuti inflasi per tahun 3% atau 5%, emas pun akan naik. Ya, dia itu fungsi dari gold saving itu adalah to guard, untuk menjaga kita punya kekayaan gitu. Jadi fungsinya itu menjaga kekayaan kita dari jahatnya perampokan inflasi ini. Karena sistem uang kertas itu. Jadi kalau misalnya uang kertas itu mungkin sekarang 10.000, tahun depan itu mungkin value-nya bukan 10.000. Iya, sudah. Sementara kalau misalnya emas itu akan ikut. Ya, that's right. Begitu ya. Jadi lebih tepatnya emas itu yang saya lakukan beberapa tahun sebelum corona itu, gold saving ternyata itu untuk menjaga nilai kekayaan saya. Tapi tidak bisa mengalahkan inflasi. Dia hanya menjaga nilai lindung kekayaan kita. Makanya banyak orang-orang sukses di Indonesia, ya saya nggak bisa sebut nama, mereka menjaga kekayaan mereka itu salah satunya dengan menabung emas. Jadi cara saya sudah benar, tapi itu bukan investasi. Kecuali kalau saya beli saham emas di perusahaan Antam, nggak apa-apa sebut merek, karena ini kan milik negara. Nggak apa-apa mempromosikan produk negara ya? Nggak apa-apa. Kecuali kalau beli saham Antam, 2 tahun yang lalu saham Antam itu satu lembarnya hanya Rp700. Rp700? Hanya Rp700. Satu slot itu? Satu lembar, satu lot. Satu lot itu ada 100 lembar. Sekarang Antam itu satu lembarnya sudah ribuan. 2.000 atau 3.000. Sudah terkoreksi. Sudah 300%. Sudah luar biasa. Teman saya yang memang spesifik dia beli saham emas Antam, keuntungannya sudah 240%. Gitu. Jadi saat corona itu yang gilanya lagi, Warren Buffett, salah satu investor sekarang terkaya di dunia, yang dia bilang kepada media sebelum dia jatuh cinta sama emas, dia bilang I hate gold. Tapi apa yang dia lakukan tahun lalu ketika corona itu mewabah di dunia termasuk Kanada dan Amerika? Dia memborong perusahaan tambang emas terbesar di Kanada. Sampai seluruh investor di dunia itu kaget karena dia menjilat lidah dia sendiri. Bisa gitu. Berarti ada perubahan perspektif nih. I hate gold katanya. Ternyata dia juga jatuh cinta dengan emas. Ini kita baru ngomong namanya investasi emas dalam bentuk saham. Ternyata pemahaman saya, mindset saya itu kurang tepat. Saya pikir nabung emas batangan perhiasan itu investasi. No, itu just gold saving. Nah, kecuali kalau beli saham di suatu perusahaan, Anda baru investment. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita waktu kecil dulu dibilang rajin pangkal pandai. Betul. Rajin pangkal pandai. Menabung pangkal kaya. It depends. Sekarang itu ada perubahan perspektif. Kalau misalnya kita menabung uang kertas, nggak akan kaya-kaya. Itu nggak akan kaya-kaya, tapi kita